Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang microlearning P5 PPRA, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin pada platform pintarkemenak.go.id. Baik, setelah menyimak dan mendownload materi tentang konsep P5 PPRA bagian 1 dan bagian 2, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Nilai dalam profil pelajar rahmatan lil alamin yang ditumbuh kembangkan melalui pendampingan guru dengan cara membiasakan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, berani mengambil keputusan dan mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi adalah C. Dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. 2. Fokus yang ingin dijadikan sasaran dalam P5 PPRA adalah sebagai berikut, kecuali D. Membuat produk atau karya sebagai aksi nyata menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungan madrasah. 3. Dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang fokus pada membentuk karakter pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah D. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 4. Manfaat pengembangan dan pelaksanaan P5 PPRA yang dapat dirasakan langsung bagi guru adalah sebagai berikut, kecuali B. Meningkatkan keterlibatan masyarakat. 5. Alur perkembangan profil pelajar Pancasila sesuai fase yang dipedomani menjadi target akhir proyek dari tumbuh kembang karakter pelajar Pancasila yang diharapkan dapat dikutip dari D. Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022. 6. Karakter yang ingin ditumbuh kembangkan dalam profil pelajar mencakup titik-titik profil pelajar Pancasila dan titik-titik profil pelajar rahmatan lil alamin. A. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. 7. Panduan dan peraturan-peraturan yang perlu dipahami dalam merencanakan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau P5 PPRA adalah sebagai berikut, kecuali C. Keputusan Kepala BSKAP nomor 033-HKR-2022. 8. Pengembangan P5 PPRA yang memperhatikan dan menghargai perbedaan dengan salah satunya dapat memanfaatkan potensi kearifan lokal adalah berkenaan dengan prinsip D. Keberagaman. 9. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin bukan hanya kegiatan membuat produk atau karya, namun berupa aksi nyata. B. Menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam rangka membentuk pelajar yang kompeten dan berkarakter. 10. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin adalah paradigma baru dalam kurikulum merdeka dengan pendekatan proyek kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan madrasah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter profil pelajar. B. Baik, 10 soal selesai sudah, kita cek ulang. Nomor 1C, 2D, 3D, 4B, 5D, 6A, 7C, 8D, 9B, 10B. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke 3.3. Kita lanjutkan untuk latihan soal 3.4 tentang pemetaan P5 PPRA bagian 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan merupakan indikator PPRA dari nilai A. Keteladanan atau qudwah. Nomor 2. Struktur kurikulum masing-masing jenjang baik MI, MTS, MA atau MAK dapat mengacu kepada regulasi B. KMA 347 tahun 2022.
3. Menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan merupakan indikator PPRA dari nilai. C. Toleransi tasamuh. 4. 4 pola yang dapat dipilih oleh madrasah dalam merancang jadwal proyek yaitu A. Harian, mingguan, bulanan, semesteran. 5. Banyak proyek sekurang-kurangnya dilaksanakan di jenjang MI adalah proyek dengan tema berbeda. C. 2 proyek dengan tema berbeda. 6. Suatu madrasah menyepakati P5 PPRA dilaksanakan setiap jam terakhir yang direalisasikan setiap 2 jam terakhir. Dalam hal ini, madrasah menggunakan cara penjadwalan pola D. Pola harian. 7. Fasilitator mencermati struktur kurikulum kelas 4 dengan total intrakurikuler 1440 JP dalam setahun dan memutuskan 360 JP untuk alokasi P5 PPRA. Dari ilustrasi tersebut, presentasi alokasi waktu yang diputuskan madrasah untuk P5 PPRA adalah, ini perlu dihitung dan tadi sudah ada di materi, jawabannya D. 25%. 8. Pelaksanaan P5 PPRA dilaksanakan dalam pekan tertentu dalam setiap bulan, misalnya setiap minggu ketiga bulan bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan alokasi per tahun. Pelaksanaan P5 PPRA tersebut menggunakan pola D. Pola bulanan. 9. Madrasah bisa mengalokasikan waktu proyek dengan fleksibel. Misalnya madrasah telah menyepakati hari Sabtu sebagai hari untuk P5 PPRA. Dalam satu hari madrasah memiliki JP efektif 8 JP dalam sehari. Maka madrasah akan memiliki 36 minggu efektif. Misalnya, proyek yang akan dilakukan madrasah terdapat 3 proyek. Maka madrasah dapat merealisasikan 2 proyek di semester pertama dan 1 proyek di semester kedua. Maka dengan perhitungan misalnya 152 JP di semester 1 dan 136 JP di semester 2, jika semester 1 diselesaikan dalam 19 Sabtu, maka proyek ketiga dapat direalisasikan dalam berapa Sabtu? Perlu dihitung dulu dan tadi sudah diilustrasikan, dihitung di materi. Jawabannya adalah C. 17 Sabtu. 10. Menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda, merupakan indikator PPRA dari nilai D. Berkeadaban atau ta'addub. Baik, kita cek dulu nomor 1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6D, 7D, 8D, 9C, 10D. Selesai sudah ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.5. Kita lanjutkan untuk latihan soal 3.6 tentang alur kegiatan P5 PPRA bagian 2. Setelah menyimak materi dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Prosedur yang perlu diperhatikan dalam menyusun alur P5 PPRA kecuali C. Menentukan tema proyek sesuai keputusan Ketua Tim P5 PPRA. 2. Salah satu aktivitas yang tepat untuk tahapan pengenalan pada tema hidup berkelanjutan adalah B. Mengenal pentingnya sayur-sayuran bagi kehidupan. 3. Alur P5 PPRA model 3 yang tepat adalah A. Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. 4. Menyusun langkah strategis untuk keberlanjutan aksi merupakan penerapan dari tahapan alur B. Tindak lanjut. 5. Urutan yang tepat pada alur model 2 adalah A. Mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. 6.
Di antara model alur kegiatan yang dapat dikembangkan oleh tim fasilitator proyek adalah sebagai berikut, kecuali C. Pengenalan, bayangkan, refleksi, tindak lanjut. 7. Menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan merupakan konsep dari B. Kontekstualisasi. 8. Merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata merupakan tahapan C. Aksi dalam model alur P5PPRA. 9. Perhatikan ilustrasi fenomena berdasarkan survei di sebuah madrasah atau sekolah dijumpai kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan. 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur. Topik atau judul yang tepat untuk fenomena di atas adalah C. Asiknya makan sayur. 10. Cermati fenomena atau konteks permasalahan berikut ini. Berdasarkan survei di sebuah madrasah atau sekolah dijumpai kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan. 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur. Fenomena ini akan diangkat menjadi proyek profil P5PPRA. Tema yang tepat adalah D. Hidup berkelanjutan. Baik, kita cek dulu 1C, 2B, 3A, 4B, 5A, 6C, 7B, 8C, 9C, 10D. Selesai sudah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.7. Kita lanjutkan untuk latihan 3.8 tentang penyusunan modul P5PPRA. Setelah menyimak materi dan mendownload materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Penentuan alokasi waktu pada modul P5PPRA dirancang menyesuaikan A. Jumlah dan jenis aktivitas proyek. 2. Penentuan tema proyek P5PPRA terutama tertuju kepada B. Fenomena yang menonjol dan urgent. 3. Isi aktivitas pada modul P5PPRA berupa D. Langkah-langkah real secara detail pada tiap tahapan alur. 4. Berikut ini fungsi modul P5PPRA kecuali B. Pedoman penentuan alokasi waktu. 5. Deskripsikan tujuan pemetaan dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila dan nilai subnilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin sesuai dengan tema dan topik. Merupakan tahapan penyusunan modul P5PPRA langkah ke A2. 6. Komponen modul P5PPRA yang dapat dikembangkan oleh tim fasilitator proyek adalah sebagai berikut, kecuali B. Alur. 7. Latar belakang proyek modul P5PPRA berfungsi sebagai berikut, kecuali C. Sebagai pelengkap dan pemanis saja. 8. Langkah menuliskan tema, judul, fase atau kelas, alokasi waktu, dan latar belakang merupakan A. Langkah ke-1. 9. Penentuan dimensi, elemen, subelemen, serta nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin mengacu kepada B. Fenomena atau permasalahan yang akan ditemukan solusinya. 10. Langkah keempat penyusunan modul P5PPRA adalah D. Menuliskan alur kegiatan proyek secara rinci atau detail. Baik, kita cek ulang 1A, 2B, 3D, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A, 9B, 10D. Selesai ujian. Alhamdulillah 90 salah satu. Kalau Bapak Ibu ingin mengulang untuk mendapat 100 boleh. Tapi ini tadi sepertinya sudah sesuai dengan materi kuncinya.
Sehingga saya lanjutkan saja untuk ke latihan 3.9. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.10 tentang asesmen P5 PPRA bagian 2 setelah menyimak dan mendownload materi selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Diberikan data dari sebuah jurnal seorang guru sebagai berikut. Pada kegiatan 369, Budi mengajak temannya untuk sholat berjamaah sekaligus dia sebagai imam sholat pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, deskripsi capaian yang bisa ditulis dalam laporan hasil belajarnya pada dimensi tersebut adalah, ya ini Budi sudah taat dan mengajak, sehingga jawabannya D. Ananda Budi sudah sangat berkembang dengan baik dalam hal melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dengan menunjukkan ketaatannya dalam sholat serta mengajak temannya untuk sholat berjamaah. Nomor 2. Apabila siswa belum menunjukkan perilaku sesuai dengan sikap seperti apa yang ada dalam capaian fase, maka kita bisa menilai peserta didik. Jika belum, maka B. Kurang berkembang. 3. Sesuai dengan kegiatan yang sudah dirancang, salah satu cara dalam mengisi jurnal agar mudah dan tidak merepotkan, yaitu D. Dicatat siswa yang menunjukkan perilaku yang positif maupun negatif saja. 4. Salah satu tujuan memberikan penilaian antar teman adalah B. Sebagai cross-check terhadap hasil pengamatan yang dilakukan tim fasilitator. 5. Apabila siswa sudah menunjukkan perilaku sesuai dengan sikap seperti apa yang ada dalam capaian fase, maka kita bisa menilai peserta didik. Jika sudah, maka berkembang sesuai harapan. 6. Laporan hasil pengolahan asesmen P5 PPRA diberikan kepada peserta didik setiap C. Setahun sekali. 7. Berikut adalah alur kegiatan yang benar dalam menentukan alur rencana pembelajaran dan asesmen P5 PPRA. B dan C ini hampir sama ya. Jawabannya C. Memastikan alur kegiatan, kemudian pemetaan asesmen dari modul project, pembuatan rubrik capaian, proses asesmen pada saat kegiatan, mengolah hasil asesmen, dan terakhir menyusun laporan. 8. Banyaknya proyek yang harus dilaporkan dalam laporan hasil asesmen P5 PPRA dalam 1 tahun di bawah ini benar, kecuali C. 2-3 proyek untuk MTS. 9. Karakteristik asesmen P5 PPRA hendaknya lebih menekankan pada D. Penanaman sikap atau perilaku. 10. Dalam menentukan instrumen penilaian P5 PPRA hendaknya didasarkan atas B. Indikator asesmen yang diturunkan dari target pencapaian fase. Baik, kita cek 1D, 2B, 3D, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9D, 10B. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, selesai pelatihan jangan lupa untuk memberi review supaya nanti kita bisa mendownload sertifikat. Rata-rata pada pelatihan micro learning membuat project P5 PPRA ini adalah 98. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video kami dan nantikan pelatihan selanjutnya bersama dengan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.